Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Pernikahan di atas perjanjian, episode 55, dipaksa. Bayangan peristiwa yang terjadi semalam masih teringat jelas di benak pikirannya. Maka rasa sakit dan nyeri masih terasa. Saya kembali mengingat peristiwa semalam. Peristiwa mengerikan tidak akan pernah terlupakan seumur hidupnya. Arlan, jangan, aku mohon. Saya mencoba untuk menepis tangan pria yang kini sudah mulai menjalar di tubuhnya. Arlan tidak mendengarkan ucapan wanita yang baru diklaimnya menjadi kasihnya itu. Dia bahkan semakin menggila ketika menyentuh kulit halus kekasihnya. Kamu kekasihku, baby, jadi ini hakku, kata Arlan dengan enteng. Tidak, kita belum nikah, tolak Cahaya. Dipegang tangan Arlan yang sedang aktif meraba setiap lekuk tubuhnya. Bukannya berhenti, pria itu semakin bengis. Arlan saat ini ada di depannya sudah tidak sama dengan Arlan yang baru dikenalnya. Tatapan mata yang tajam dan tidak menyeramkan. Pria itu mengunci kedua tangan Cahaya hanya dengan satu tangannya, sedangkan tangan satunya lagi sudah sibuk menggerangi tubuh kasihnya. Saat ini hanya dia yang berkuasa atas tubuh kasihnya itu. Arlan, aku mohon jangan lakukan ini. Arlan, aku mohon, tolong lepaskan aku. Cahaya menangis ketika pria dewasa itu sudah berubah wujud menjadi seorang bayi. Dia sedang asik menikmati makanannya tanpa mau diganggu. Saya masih tidak mau menyerah. Dengan tenaga yang tidak seberapa, dia mencoba untuk melepaskan tangannya agar bisa bergerak dan melawan. Diamlah baby, kamu cukup diam dan menikmati rasa yang tidak akan pernah kamu lupakan. Rasa yang akan membuatmu mengerti apa itu surga dunia. Arlan tersenyum sinis. Saya menangis dan menggelengkan kepalanya. Sungguh dia sangat takut ketika melihat senyuman iblis yang tercetak di sudut bibir pria yang menjadi idolanya itu. Setelah puas menikmati areal perut hingga leher, Arlan melepaskan tangan Cahaya. Arlan tertipis ketika melihat gigihan Cahaya untuk lepas darinya. Benar saja, gadis itu berhasil melepaskan tangannya yang tadi sempat terkunci. Dia mendorong tubuh kekar si lelaki hingga berhasil melepaskan diri dari serangan kebuasan seorang Arlan Lukas. Arlan tersenyum saat melihat Cahaya yang sudah siap untuk lari. Dengan cepat dia menarik tangan Cahaya hingga tubuh gadis itu jatuh ke dalam pelukannya, lalu mengangkat tubuh yang merontak itu ke atas tempat tidur. Arlan tidak mempedulikan Cahaya yang terus melawan. Dia tetap memberikan servis terbaiknya yang bahkan belum pernah dia lakukan kepada wanita manapun. Meskipun melawan, namun rasa yang diberikan Arlan membuat tubuhnya menggila. Maka Cahaya sampai berulang kali berteriak mengenai nama pria itu. Baby, kau sangat menikmatinya. Setelah itu, kamu tidak akan pernah melupakan aku. Jangan pernah melakukan hal ini kepada siapapun. Kamu hanya milikku. Arlan mencium bibir Cahaya dengan penuh cinta dan menyalurkan semua rasa yang menggebu di dadanya. Tanpa minta persetujuan, dia langsung memasuki kekasihnya. 1, 2, 3, hingga yang keempat kalinya. Ada bahasa berbagus ceng gadis baras ayu tersebut. Arlan terdiam ketika melihat wajah Cahaya yang menangis dan sakit. Di usianya yang ke-33 tahun, baru kali ini dia merasakan buka sampul. Kamu jahat, Arlan. Cahaya menangis dan pria itu dengan marah. Arlan sudah merebah kesuciannya dengan paksa. Maafkan aku, baby. Aku akan segera menikahimu. Malah kembali melanjutkan aktivitasnya saat Cahaya mulai tenang. Setelah 6 bulan Arlan mengakhiri hubungannya dengan tunangannya, selama itu pula dia tidak pernah lagi melakukan hubungan dengan wanita lain. Arlan bukanlah tipe pria yang mau tidur dengan semua wanita yang dianggap cantik dan menarik. Pria itu tidak akan membiarkan wanita lain bebas menyentuh tubuhnya, terkecuali wanita tersebut memang benar-benar kasihnya, kepada yang dia sukai sekaligus yang dia cintai. Bahkan dalam seumur hidupnya, Arlan tidak pernah memakai jasa wanita yang menjual kepuasan semata. Dan untuk pertama kalinya, dia sangat bahagia karena merupakan pria pertama untuk Cahaya. Saya sudah menolak dan bahkan memberontak ke alam maksanya, namun pria itu tidak peduli dan mengambil secara paksa dan merampai ke sesuatu yang belum menjadi haknya.
Meskipun gadis itu sudah menangis dan memohon, namun dia seakan tidak mendengar. Air matanya menetes, bahkan saat tangis lolos dari bibirnya ketika memandang wajah Arlan. Rasanya sungguh sangat sakit ketika mengingat apa terjadi tadi malam. Mata Arlan perlahan terbuka. Pria itu menatap wajah gadis yang baru dikenalnya dalam hitungan jam. Namun, perkenalan singkat itu membuat Cahaya menjadi kekasihnya. Dalam waktu yang singkat itu, Arlan juga sudah merusak gadis asli Indonesia itu. "Baby, kamu sudah bangun. Kenapa menangis?" Arlan mengusap air mata yang menetesi pipi Cahaya. Wajah tampan pria itu tidak memperlihatkan rasa bersalah sedikit pun. Cahaya sangat kesal ketika menatap wajah tanpa dosa itu. Setelah memaksa atau tepatnya memperkosa Cahaya, Arlan tidak memperlihatkan rasa bersalahnya. Hal ini yang membuat Cahaya jengkel. Bahkan pria itu sedang tersenyum bahagia menatapnya. "Baby, ada apa? Kenapa kamu bersedih?" Arlan dengan wajah sendu. Dia sungguh tidak menyadari kesalahan serta perbuatannya, padahal dia tidak dalam kondisi mabuk. "Kenapa kamu jahat sekali? Kenapa kamu tega melakukan ini kepadaku?" Cahaya menangis dan memukul dada bidang si pria. Sungguh Cahaya sangat kesal karena Arlan tidak memperlihatkan rasa bersalahnya. Arlan diam menang wajah Cahaya yang itu sangat menyedihkan. Mata gadis itu bengkak dan sembab. Saat melakukan hubungan dengan paksa semalam, Cahaya terus saja menangis. Gadis itu berhenti menangis setelah dia lelah. Arlan tidak menyangka bahwa Cahaya masih menangis ketika bangun tidur. "Apa masih begitu sakit?" Arlan begitu sangat mencemaskan kasihnya. Dia tahu bahwa gadis itu semalam berdarah dan menangis kesakitan. Cahaya diam menatap Arlan. Apa pria itu benar-benar tidak menyadari kesalahannya? Apa pria itu menganggap dan menangis karena kesakitan? "Baby, kenapa tidak menjawab pertanyaanku?" Mendengar perhatian dari Arlan, tangis Cahaya semakin pecah. Wanita itu menangis kekerasnya untuk meluapkan rasa sakit dan sesak di dadanya. Dan memang mengidolakan Arlan secara tanpa diduga, sebab itu menjadi cinta. "Maafkan aku, baby, tapi aku sangat mencintaimu." Arlan mengusap air mata yang mengalir di pipi kekasihnya. "Jika cinta, kamu tidak akan melakukan ini." Cahaya stres ketika bicara dengan pria itu, sedangkan Arlan hanya diam menatap Cahaya dengan raut bingung. Berulang kali Raffasa menghubungi istrinya, namun wanita itu tidak juga mengangkat sambungan telepon darinya. "Mengapa kamu tidak mengangkat panggilan telepon dariku?" Akhirnya Raffasa mengirim pesan suara kepada sang istri. Raffasa kesal, marah, dan juga cemas. Bagaimana mungkin pria itu tidak marah serta mencemaskan istrinya saat ini berada di negara orang? Cemas? Tunggu dulu. Sejak kapan dia mencemaskan istrinya? Ini bukan cemas, tapi marah karena wanita itu mengabaikannya. Raffasa memperalat apa yang tadi dipikirkannya. Karena cinta hanya membaca pesan tanpa berniat untuk membalas, Raffasa kembali mengirim pesan suara. "Cinta, apa kamu tidak bisa membalas pesan dariku?" Wajah tampaknya kini sudah tampak semrawut, ditambah lagi rambut yang acak-acakan. Kesan yang selalu tampil rapi dan bersih itu kini seakan bergantikan dengan tampak orang yang baru bangun tidur. Bagaimana mungkin rambutnya tidak acak-acakan? Karena setiap kali dia kesal, dia akan mengacak-acak rambutnya dan kemudian menarik rambutnya. Dasi sudah dilonggarkan, sedangkan jas dilempar ke sembarang arah, tepat berada di lantai yang berada di depan pintu ruangannya. Jika seandainya cinta berada di tempat yang tidak begitu jauh seperti ini, mungkin Raffasa sudah terbang untuk menemui istrinya tersebut. "Pak Raffasa, ini berkas yang Mbak minta," Andra berkata dengan takut-takut. Sejak pertama kali datang sampai detik ini, Raffasa dan hentinya mengamuk. Salah sedikit saja, maka pria itu akan memarahinya habis-habisan. Raffasa melihat berkas yang diberikan oleh asisten pribadinya, dan mata kemudian melirik ke layar ponsel yang diletaknya di atas meja. Raffasa membuka berkas yang diberikan asisten pribadinya, sedangkan mulutnya asisten pribadinya komat kamit seperti sedang baca mantra. Bagaimana mungkin Andra tidak stres?
Ini sudah yang kelima kalinya dia merubah isi surat kontrak kerjasama dengan klien. Kenapa saya tidak menyetujui isinya? Dia sudah merubah sesuai dengan isi yang diinginkan oleh si bos, namun selalu saja salah. Ia membuat kepalanya pusing keliling ketika isi surat perjanjian yang sudah 3 kali dirubah diubah sesuai dengan yang pertama. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.